أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengkaji biografi orang yang sudah membebaskan manusia min zulumatil jahli ila nuril ma'rifah, dari jahiliyah musyrik kepada cahaya tauhid, dari mulai sejak lahir sampailah meninggal dunia. Kita akan break sejenak saat salat isya insyaallah. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit Yahuza ini turun ke bawah, ada yang jadi nabi bernama Daud. Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman bercabang dua ke kanan, Zakaria. Kemudian Zakaria punya anak Yahya. Habis. Kemudian jalurnya yang satu lagi dari Sulaiman tidak langsung punya anak bernama Imran. Imran punya anak bernama Maryam, dan Maryam punya anak bernama Isa. Habis jalur pertama. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak Bunyamin. Turun ke bawah berakhir pada Yunus. Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Imran. Beda Imran di sini dengan Imran ayah Maryam. Imran punya anak bernama Musa, dan Musa punya adik saudara bernama Harun. Turun ke bawah Ilyasan. Ini nabi-nabi yang dikenal dengan Bani Israel. Israel nama lain dari Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Cucu cicit dari Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Sedangkan asal dari kata Yahudi adalah Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Semua Yahuza Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalurnya bukan dari jalur sini, tapi bertemu pada Ibrahim. Jalurnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah bernama Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Hashim anak Abdi Manaf. Abdi Manaf anak Qusay. Qusay anak Kilab. Kilab anak Murah. Murah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Fihir. Fihir anak Malik. Malik anak Nadar. Nadar anak Kinanah. Kinanah anak Khuzaimah. Khuzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Ilyas anak Mudar. Mudar anak Nizar. Nizar anak Ma'ad. Ma'ad anak Adnan. Adnan bukan nabi. Namanya dibuat warna. Apa warnanya ini? Adnan karena nasab yang sahih disebutkan Nabi hanya sampai pada Adnan. Adapun dari Adnan ini ke atas banyak ikhtilaf sampai kepada Ismail, dan Ismail anak Ibrahim, mengalir darah Ibrahim dan Ismail pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasabnya. Nasab kita Pak Ustaz, nanti pertemuan lain kita kaji. Pada subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, menurut riwayat yang masyhur, kalau ada nanti ustaz lain ceramah 9 Rabiul Awal, itu dia pakai dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Banyak pendapat tentang ini, tapi yang masyhur 12. Tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah.
Disebut dengan Amul Fil, tahun 571 kalau pakai kalender Romawi. Tahun 40 kekuasaan Kisra Anushirwan, raja Persia bernama Kisra. Maka menjelang subuh hari Senin itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada ikhtilaf. Hadis riwayat Muslim. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Tak ada ikhtilaf. Tanggalnya yang ikhtilaf. Harinya tak ada ikhtilaf. Ketika dia lahir, terang benderang cahaya menerangi istana-istana di Rom. Tak tahu datang dari mana. Mereka heran. Dari mana ini terang? Begitu riwayat Ibnu Sa'ad, Ahmad bin Hanbal dan Darimi. Api abadi yang tak pernah mati di Persia padam. Beberapa bangunan gereja roboh, tak tahu apa sebab. Begitu menurut riwayat Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Abdul Muttalib sesudah lahir cucu kesayangan tadi dibawalah ke dalam Ka'bah, karena Abdul Muttalib pemegang kunci Ka'bah. Kemudian disembelihkan kambing, akikah. Oh, akikah sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Sudah ada. Zaman Nabi Muhammad dibersihkan dari yang kotor-kotor. Mereka darah kambing itu diusapkan ke kepala anak yang baru lahir. Kotor, najis. Tapi setelah Islam datang dibersihkan, karena akikah ini sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberinya nama, yang memberi nama itu adalah Abdul Muttalib. Diberinya cucunya itu bernama Muhammad. Nama itu belum pernah dipakai sebelumnya. Dia dikhitankan pada hari ke-7, karena khitan sudah ada pada syariat datuk moyangnya Ibrahim. Nabi-nabi setelah Ibrahim berkhitan. Nabi Musa berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Nabi Isa berkhitan, Ustaz. Khitan. Siapa yang menghapuskan khitan dalam agama Nasrani? Paus bernama Saul, seorang laki-laki, merubah namanya menjadi Paulus. Dialah yang menghapuskan khitan. Kata dia, sejak Isa disalib, maka semua suci, tak perlu lagi berkhitan. Kemudian tradisi orang Arab, anak itu disusukan kepada perempuan lain, disusukan kepada seorang budak sahaya Abu Lahab bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Kebetulan dia waktu itu melahirkan anak bernama Masruh, maka Nabi saudara sesusuan dengan Masruh. Ibunya lain, tapi satu ibu susuan. Karena Suwaibah menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Suwaibah menyusukan bayi-bayi lain, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu sisi Hamzah itu pamannya karena adik ayahnya, tapi di sisi lain juga Hamzah adalah saudara satu susuannya. Belakangan Hamzah meninggal pada perang Uhud. Kita akan kaji selanjutnya. Setelah itu ada saudara susuannya lagi, yaitu Abu Salamah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi. Lanjut, umur 4 tahun. Kenapa Ustaz melompat langsung? Kita ambil peristiwa penting-penting. Pada umur 4 tahun, saat itu dia sedang berada di kampung Bani Sa'ad. Maka pada saat itu Jibril alaihissalam datang. Saat Nabi sedang yal'abu ma'al ghilman, Nabi sedang main-main dengan anak-anak lain. Dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Banyak perempuan tempat kita bernama Halimatus Sa'diyah untuk mengambil kemuliaan. Ibu susu yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Di kampung Bani Sa'ad. Ketika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian anak-anak ini mengadu ke rumah. Apa kata anak-anak itu? Inna Muhammadan qad qutila. Muhammad sudah dibunuh. Anak-anak itu melihat, lari pulang ke rumah. Ibu Halimatus Sa'diyah, Muhammad sudah dibunuh. Lalu mereka datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi SAW berubah raut wajahnya. Lalu mutaghayyirul laun, berubah raut wajahnya.
Lalu kemudian Anas yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik berkata, wa qad kuntu ara athara dzalikal miqyad fi sadrihi. Mata kepalaku sendiri pernah melihat bekas terbelahnya dada Nabi itu fi sadrihi, di dada Nabi. Jadi bukan fiksi, bukan makna kiasan, tapi memang betul nyata. Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 sinin. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Membawakan air mandi Nabi, membawakan terompah Nabi, dan pernah dia melihat Nabi berbuka baju, nampaknya bekas itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimatu Sa'diyah merasa takut. Khasyitu, aku khawatir ini anak ini ada apa-apanya. Daripada dia nanti meninggal dunia di tanganku, maka ku kembalikanlah kepada ibunya, dikembalikanlah kepada ibu kandungnya Aminah bersama ibu Aminah hingga berusia 6 tahun. Lalu Aminah merasa perlu membawa anak ini untuk ziarah ke makam ayahnya yang sudah meninggal dunia ketika berdagang ke negeri bernama Yathrib. Lalu kemudian dibawalah anak berumur 6 tahun ini. Kira-kira anak umur 6 tahun sekarang baru masuk sekolah dasar. Anak ibu, anak bapak yang umur 6 tahun lebih kurang begitulah usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa berziarah ke makam ayahnya. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang, hatta matat, meninggal Aminah di sebuah kampung bernama Abwa baina Makkah wal Madinah, terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari ziarah ke makam ayah, baru saja menemukan makam ayah, hilang pula ibu. Pulang dalam keadaan yatim piatu. Umur 6 tahun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke kota Makkah dengan pembantu yang ikut bersama mereka saat itu, lalu kemudian diserahkan kepada datuknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bangsawan Quraisy. Kalau dia mau duduk di samping Ka'bah, maka sudah disiapkan yudha'u firash li Abdul Muttalib. Ini tepi Ka'bah sudah disiapkan di situ kasur untuk tempat duduk Abdul Muttalib. Anak-anaknya satu pun tak ada yang berani. Anak Abdul Muttalib laki-laki 10 orang. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang 5 itu yang masyhur. Abu Lahab kafir masuk neraka, Hamzah masuk Islam, Abu Talib ayah Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Talib ayah Abdullah bin Abbas, dan ayah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang 5 lagi tidak masyhur, 5 perempuan. Satu pun anak laki-laki ini tak berani duduk di situ. Tapi kalau sudah datang Nabi Muhammad SAW, duduk Nabi di kasur itu bebas, cucu kesayangan. Bapak yang sudah punya cucu bisa membayangkan cucu enak saja duduk memegang kepala datuk karena ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ketika Nabi Muhammad duduk di atas kasur itu, paman-pamannya menariknya. Lalu kemudian apa kata Abu Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, da'u, biarkan ibni hadza, anakku ini, biarkan dia. Wallahi, demi Allah, inna lahu lasya'nan, sesungguhnya nanti cucuku ini punya kedudukan yang luar biasa. Mungkin batinnya sudah melihat. Inna lahu lasya'nan. Summa yajlisu ma'ahu, duduklah Datuk Abdul Muttalib bersama cucu kesayangan ala firashihi, di atas kasur, wa yamsah zahrahu, diusapnya pundak cucunya itu, disapunya pundak cucu kesayangan, wa yasurruhu, kemudian dia senang, wa yusirruhu ma yarahu yasna, dibiarkannya cucunya itu berlari-lari. Saat itu Nabi SAW diasuh, dibesarkan, kemudian pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal pula lah datuknya Abdul Muttalib. 2 tahun, 6 tahun meninggal ibu, diasuh oleh datuk. Umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal Abdul Muttalib.
Begitu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq. Lalu kemudian diasuh oleh irtahala bihi Abu Talib, dibawa oleh pamannya bernama Abu Talib. Ketika itu umurnya 12 tahun. Meninggal Abdul Muthalib, maka berpindah ke asuhan paman bernama Abu Talib. Abu Talib pedagang. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shayb. Musim dingin syita, mereka pergi ke Yaman. Musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu sampai mereka ke sebuah negeri bernama Busra. Kemudian mereka berhenti untuk bernaung. Keluarlah pendeta dari gereja itu bernama Bahira. Apa kata Bahira? Hadza sayyidul alamin. Ini anak ini sayyidul alamin, pemimpin semesta alam. Lalu kemudian heranlah Abu Talib, kenapa pendeta ini tiba-tiba keluar? Zaman itu pendeta tak ada keluar. Pendeta hanya di dalam gereja saja. Lalu kemudian dia tanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Ma ilmuka bidzalik? Dari mana kamu tahu itu? Apa kata Bahira? Innakum hina ashraftum minal aqabah. Ketika kamu tadi berada di atas bukit mau turun ke bawah, aku melihat lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajida. Semua pokok kayu dan batu-batu bersimpuh sujud. Wala yasjudani illa linabiyyin. Itu pokok kayu dan batu tidak sujud kecuali hanya kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah. Aku mengetahui itu dari khatim, stempel kenabian. Lalu kemudian wa inna najiduhu fi kutubina. Kami sudah melihat tanda-tanda itu di dalam kitab suci kami. Pendeta Bahira memuliakan, disambutnya bidhiyafah sebagai tamu. Lalu kemudian sa'ala Abu Talibin ayyaruddahu. Hai Abu Talib, antarkanlah anak ini pulang ke Makkah. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Heran Abu Talib, kenapa saya bawa? Dia bantu-bantu saya dagang. Ini keponakan saya. Kalau saya bawa ke negeri Syam, kenapa? Karena di negeri Syam itu khaufan alaihi minar Rum wal Yahud. Karena di sana ada orang Romawi Yahudi yang memang sudah menunggu-nunggu Nabi terakhir. Kalau mereka lihat ternyata bukan dari keturunan Yahudi, mereka akan membunuhnya. Maka Bahira mengatakan, bawalah dia pulang. Saat itu umur Nabi 12 tahun. Masuk umur 20. Pada ketika dia berumur 20, maka pada saat itu terjadi perang besar di sebuah pasar bernama Uqas, pasar Uqas. Perang antara Kinanah dan Quraisy. Suku besar darah biru Quraisy berperang dengan Kinanah di pasar Uqas. Penyebabnya salah seorang suku Kinanah membunuh 3 orang suku Qais. Maka disebut perang Al-Fijar karena mereka melanggar larangan perang di bulan haram. Nabi SAW ikut perang itu, menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Anak panah yang panjang, di pangkalnya diberi bulu ayam, ujungnya diberi timah besi, seperti kita kemarin Sabtu Senin. Nabi SAW menyiapkan itu. Inilah perang pertama yang diikuti Nabi SAW dengan pamannya. Pekerjaan Nabi sehari-hari, Nabi mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Bani Sa'ad suku yang besar, kambing mereka banyak, dan Nabi SAW mengembalakan kambing-kambing itu. Dan kemudian setelah itu Nabi berdagang bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Nabi tidak punya barang dagangan. Barang dagangan milik orang, pemodal, orang kaya, dibawakan. Dagang ke Yaman, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Lalu kemudian pada musim dingin mereka turun ke bawah, pergi ke Yaman. Jadi kalau dihitung sekarang dagang Nabi itu Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. 6 negara.
ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi jualan antar kelurahan. Nabi itu luar biasa bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Umur 25 tahun. Di antara pemilik barang yang dibawakan Nabi barang-barangnya adalah seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Imra'atun, seorang perempuan tajiratun, kaya, zata syarafin, mulia, wa malin, banyak harta. Banyak yang sudah meminang dia, tapi dia tak ada terima. Lalu kemudian setiap kali barang ini dibawa laku keras. Maka dia heran, dia cari informasi, siapa yang membawa barang yang laku ini? Ternyata yang membawa itu ada seorang anak muda berusia 25 tahun bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan sebagai anak muda yang menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Jadi kalau ada anak muda sekarang begini sifatnya, inilah umat Muhammad SAW. Jadi kalau dia lesu, bawaannya mau mati aja, mandi malas, bangun jam 9 pagi, itu bukan umat Muhammad SAW. Banyak sudah anak-anak muda penguasa mau meminang Khadijah, tapi tidak terima. Memang dia sudah tua, tapi karena orang kaya, duitnya banyak, nampak muda. Macam sekarang lah, banyak nampak muda. Itulah. Lalu kemudian Khadijah menyampaikan pesannya kepada perempuan bernama Nafisah binti Munabbih. Nafisah, tolong kau sampaikan ke Muhammad, kalau dia mau, aku mau menikah dengan dia. Ini dalil perempuan kalau nampak laki-laki itu soleh, jangan sia-siakan. Karena orang baik tak datang 2 kali. Nampak laki itu baik, bilanglah aku mau, tapi jangan lewat SMS. Lewat SMS nanti tunjukkannya ke orang lain, tengok. Maka kemudian kata Nafisah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nin Khadijah, maka Nabi pun setuju, tapi Nabi tak langsung datang, paman-pamannya. Paman-pamannya banyak meminang Khadijah. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Seluruh cucu-cucu Hashim datang, dan para pembesar Mudhar, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta paling murah 30 juta, kali 20 sama dengan 600 juta. 600 juta itu 3 biji eras. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Itu Nabi, bukan Muhammad yang saya kenal. Itu Muhammad yang dari kulit, yang dari Panam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalam ni kita lihat bagaimana dia menikah. Ishruna bakarah, 20 ekor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monogami, 1 istri bersama Khadijah. Anak-anaknya yang pertama Al-Qasim, maka dia dipanggil ya Abul Qasim, Abu Qasim, Bapak Qasim, Muhammad. Yang kedua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Setelah Fatimah lahir lagi anak laki-laki namanya Abdullah. Itu yang dipanggil dengan Thayyib dan Tahir. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. 6 bulan sesudah Nabi meninggal barulah meninggal Fatimah. Umur tubuh 35 tahun. 10 tahun sesudah itu terjadi renovasi Ka'bah. Jadi renovasi Ka'bah, orang Arab ni hobi berkelahi. Berkelahilah mereka tentang siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Konflik 4 hari dalam masalah meletakkan Hajar Aswad. Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi punya ide. Bagaimana idenya? Siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Kita tunggu. Jangan kelahi, calling down, tenang dulu. Besok pagi kita tengok siapa yang pertama kali masuk, dia. Besok pagi ketika kepala suku sudah mengintai, yang datang pertama kali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Nabi bijaksana luar biasa. Ketika mereka memanggil dia, umur 35 tahun, lebih tua lagi saya. Ustaz berapa? Lebih lah 35. Ketika Nabi SAW masuk, dipanggil mereka, Muhammad sini, kami sudah sepakat, siapa yang pertama kali masuk, kaulah meletakkan Hajar Aswad. Nabi bijaksana. Dimintanya kain panjang, diletakkan Hajar Aswad di tengah, diminta nih kepala-kepala suku, pegang ujung, pegang. Artinya dia melibatkan orang banyak, sehingga kepala-kepala suku itu tidak merasa diremehkan. Kalau kita lah yang mengalami ini mungkin, Ustaz Somad, Ustaz yang masang, aku yang masang ya. Kalian pinggir. Tapi Nabi dari muda memang sudah bijaksana. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ayo, datuk-datuk, nenek mama, sadonyo sama kita, ayo kita pasang. Kalian pegang ujung kain, biar aku pegang. Hilanglah perkelahian. Nabi SAW. Jadi fase kehidupannya, lahir 40 tahun jadi Rasul, 3 tahun pertama dakwah rahasia, diam-diam. Setelah itu hijrah, wafat. Ini yang akan kita kaji ini secara utuh. Kita sudah berjalan 35, menjelang 40. Azan Isya berbunyi, kita harus break, kita lanjutkan. Sampai jam berapa nih selesai Pak Ustaz? Ikuti aja lah. Umur 38 tahun, umur 39 tahun, umur 40 tahun. Ada apa? Setiap datang bulan Ramadan sudah ada Pak Ustaz, bulannya ada, puasanya belum. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan itu sudah ada, tapi ibadah yang mengisinya belum ada. Nah, pada bulan Ramadan Nabi naik ke atas. Namanya Jabal Nur. Di atas ada Ghar Hira. Nabi naik ke Gua Hira pada waktu malam. Jangan bayangkan Nabi siang malam, siang tak bisa, panas luar biasa. Nabi di atas malam. Habis itu turun. Umur 38 sekali, 1 bulan total. Turun lagi. Umur 39 naik lagi dia ke atas. Tak ada kejadian apa-apa. Umur 40 barulah terjadi kejadian yang luar biasa. Bagaimana? Tiba-tiba ada makhluk yang dia tidak tahu entah apa namanya. Makhluk itu kemudian memeluk dia erat, mengatakan, "Iqra, baca." Kata dia, "Ma'ana biqari." Aku tak bisa membaca. Ma'ana biqari. Aku tak bisa membaca. Apa yang mesti ku baca? Sampai 3 kali. Sampai akhirnya makhluk itu membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Turun Nabi dalam keadaan menggigil ketakutan, lalu kemudian zammiluni, selimuti aku. Lalu kemudian Khadijah menyelimuti dia. Dia cerita tentang ini, Khadijah menenangkan dia. Itu bukan apa-apa, tidak mungkin, karena engkau orangnya baik, menyambung silaturahim. Tapi aku akan bertanya kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal berdialog panjang. Dalam dialog itu kata Waraqah bin Naufal, menurut kitab yang aku baca, Waraqah bin Naufal membaca kitab Taurat, kitab Injil. Menurut kitab yang ku baca, maka yang datang kepada Muhammad itu adalah namus, malaikat yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Sebelum itu dia pernah datang kepada Ibrahim. Dan demi Allah, nanti suamimu itu akan terusir dari kota ini. Seandainya nanti aku hidup, aku orang pertama yang akan menolong dia, kata Waraqah bin Naufal. Tenang batin Nabi, tenang fisik Nabi. Yang menenangkan itu adalah Khadijah. Nabi berumur 40 tahun. Umur 41, umur 42, umur 43. Disitulah dakwah sir, sembunyi, diam-diam. Perempuan pertama kali yang masuk Islam Khadijah binti Khuwailid. Jadi kalau ada orang bertanya mana lebih mulia, laki-laki apa perempuan, cukuplah perempuan mendapatkan keutamaan.
karena perempuan pertama kali yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak hamba sahaya yang pertama kali beriman Zaid bin Harithah. Budak, sampai-sampai mereka menyebutnya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, dia Rasul utusan Allah, anak angkat Nabi. Anak laki-laki yang pertama beriman Ali bin Abi Thalib. Jarak umur Nabi dengan Ali 30 tahun. Jadi kalau waktu itu Nabi umurnya 40, maka umur Ali bin Abi Thalib 30 tahun. Pria dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi 40, Abu Bakar 38. Bapak yang berumur 38 saat itu menjadi Abu Bakar Siddiq. Yang berumur 10 tahun saat itu menjadi Ali bin Abi Thalib. Berumur 55 tahun Khadijah. Saat itu umur Khadijah 55 tahun. Utsman bin Affan berumur 35 tahun. Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Umar mana? Umar belum, belakangan. 41, 42, 43 dakwah secara rahasia. Person to person, dakwah fardiyah. Tabligh akbar seperti ini tak bisa dilaksanakan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan sudah mengintai, tak bisa. Makanya kalau ada yang tak datang malam ini, dia takut ditangkap oleh Abu Jahal. Kau kenapa tak pernah datang pengajian ke masjid? Aku masih 3 tahun pertama, 41, 42, 43. Kita masih rahasia. Belum bisa kita tabligh akbar. Umur 44 tahun, ini tak ada tawar-menawar, dakwah mesti terang-terangan. Nabi mengundang para pembesar Bani Hashim. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, cucu cicit Hashim diundangnya semua, paman-paman dia. Dan anak Abdul Muttalib, semua berjumlah 45 orang. Nabi Muhammad naik ke atas bukit Safa, kumpulkannya semua paman-pamannya. Lalu dia tanyakan kepada mereka, seandainya ku katakan di belakang bukit Safa ini, di belakang bukit Safa ada bukit besar Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu sekarang dipotong, ada istana Raja Fahad di atas. Seandainya ku katakan di belakang bukit besar ini ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Kami percaya ya Muhammad. Sadaqnaka, kami percaya. Kenapa? Karena dari kecil pun kami sudah memanggil engkau Al-Amin. Tak pernah bohong, tak pernah tipu, tak pernah dusta. Seandainya ku katakan bahwa aku adalah Nabi dan aku sudah menerima wahyu dari Allah, apakah kalian percaya? Disitulah Abu Lahab marah. Tabban laka ya Muhammad, celakalah kau wahai Muhammad. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi kalau begitu berapa tahun Abu Lahab itu sayang kepada Nabi Muhammad SAW? 44 tahun. 63 tahun, 44 itu sayang. Sisanya itu baru benci, peperangan, permusuhan yang luar biasa. Umur 44 sampai umur 53, disitulah rintangan mulai datang. Jamaah haji dihadang, tak boleh mendengarkan dakwah Muhammad. Jamaah haji, haji sudah ada Pak? Udah. Abu Jahal, Abu Lahab itu haji Abu Lahab. Cuman tak ditulis. Seandainya ditulis tabbat yada haji Abi Lahab wa tab. Itu haji-haji semua itu. Makanya kalau ada Pak Ustaz berat kami ke masjid ini, tak disokong oleh tokoh masyarakat haji anu haji ini. Haji Abu Jahal itu. Haji Abu Jahal. Nabi SAW diejek, ditertawakan, dibunuh karakter Nabi dengan kata-kata apa? Sahir, tukang sihir. Majnun, gila. Kadzab, pembohong. Asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Pertama, tembak karakternya. Jangan bunuh orangnya, bunuh karakternya. Masyarakat dihadang untuk mendengarkan dakwah.
dengan isu-isu dari muncul siksaan fisik. Ini keempat cara ini terjadi pada dai-dai sekarang. Orang tak boleh dengar pengajian, diembargo, karakter sifat dibunuh, isu tak mempan baru fisik. Paman Utsman bin Affan digulung dengan tikar. Tikarnya dari anyaman tepung, anyaman pohon korma, digulung, diikat, digantung, dihidupkan api di bawah. Kenapa tak langsung dibunuh saja? Kalau dibunuh selesai. Siksa, teror. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ini menunjukkan ketika Nabi itu jadi soleh baik untuk dirinya sendiri, orang tak marah. 40 tahun dia tidak minum khamar, 40 tahun dia tidak nyembah berhala, 40 tahun dia tidak berzina, orang tak marah, orang suka. Ketika dia berdakwah diam-diam 3 tahun, orang tak marah. Tapi begitu identitas kita sudah kelihatan, di situ orang marah. Buruk karakter, tak mempan. Apa boleh buat? Teror fisik. Paman Utsman bin Affan digulung dengan tikar anyaman dari daun korma, dibakar di bawah. Oh, bagaimana rasanya panasnya. Jadi makanya mengapa mereka itu sayang dengan imannya? Karena imannya itu diperjuangkan. Kita hampir tak pernah mengalami siksaan. Tak pernah mengalami siksaan. Mus'ab bin Umair tidak diberi makan dan minum oleh ibunya, diusir dari rumah. Jadi kalau ada adik-adik ikut pengajian remaja masjid, ibunya marah, kamu jangan ikut ngaji, teroris tuh. Jangan ikut pengajian, ISIS tuh. Nah, itu nasibnya sama dengan Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan maknya dapat hidayah. Kalau tak dapat mati cepat. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Gimana ceritanya itu berat sampai ingatan itu bisa hilang? Itu dialami oleh Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Rumi artinya dia orang Romawi, bukan orang Arab. Orang Romawi yang merantau ke Makkah. Bilal bin Abi Rabah disiksa dengan batu, diletakkan di perutnya, diikat dengan tali, diserahkan kepada anak-anak kecil di Madinah sebagai permainan, ditarik ke sana kemari. Berkulit hitam, budak hamba saya, miskin susah. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar nama ayahnya Yasir, nama emaknya Sumayyah. Sumayyah meninggal sebagai syahid, ditombak oleh Abu Jahal tepat di jantungnya. Perempuan pertama mati syahid. Nabi tak bisa menolong. Nabi lewat di depan rumahnya, apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah. Kalian dijamin masuk surga. Abu Fukaihah dijemur, dipanas terik, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan. Panas luar biasa. Kita di Arab Saudi tidak boleh kalau tak pakai payung, tidak boleh panas langsung. Ingat manasik haji, karena dehidrasi segala macam. Kok bisa hilang ingatan? Cairan kurang ingat. Khabbab ibn al-Arth disiksa dengan api. Zinnirah disiksa dengan sampai buta, hilang ingatan. Umur 44 sampai umur 55 teror bukan terhadap Nabi lagi. Kalau tadi terhadap Nabi, sekarang siapa yang membela Nabi, habisi. Abu Talib yang membela, Abu Talib itu. Jawaban Abu Talib terhadap teror kafir Quraisy. Apa kata Abu Talib? Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassida fit turafi dafina. Wallahi demi Allah wahai keponakanku, lan tidak akan yasilu ilaika bi jam'ihim. Mereka walaupun ramai tak akan bisa menangkap, membunuhmu. Hatta uwassida fit turabi, sampai aku ditimbun fit turab, di dalam tanah, dafina, sebagai mayat yang mati, terbujur kaku di dalam tanah. Begitulah cinta Abu Talib. Jangan kau takut teror apapun yang kau hadapi. Teror terhadap anak-anak Nabi. Anak-anak diteror. Apa salah anak Nabi?
Abu Lahab memaksa kedua anaknya bernama Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah. Utbah bin Abi Lahab, Utaibah bin Abi Lahab. Itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ceraikan. Tentu pukulan luar biasa. Anak menjadi janda. Gara-gara apa? Pukulan emosional. Seorang ulama kalau anaknya dipaksa harus melepaskan diri dari pernikahan, tentu dia tak sampai hati. Tapi ini dialami Nabi. Kedua anaknya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ummu Jamil, Arwah binti Harb ibnu Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Namanya Arwah, tapi panggilannya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil bu cantik. Teror fisik, menebarkan duri-duri dan kotoran di jalan yang dilalui Nabi. Mana jalan yang selalu dilalui Nabi? Nebarkan kotoran, nonta, duri-duri. Makanya satu surat khusus untuk keluarga ini. Suaminya, tabat yada abi lahabi wa tab. Pekerjaannya, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Memang keluarga ini luar biasa. Ayat-ayat kisah teror. Ayat-ayat ini kalau kita baca, renungkan baik-baik, ini semua cerita tentang teror yang dialami Nabi. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf mengejek, mengumpat, mencela Rasulullah. Saudaranya bernama Ubay bin Khalaf meludahi wajah Rasulullah SAW. Maka ketika imam membaca ayat itu, renungkan dengan baik. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Apa kerja mereka? Jama'a malan, mengumpulkan harta, wa'addada, kumpul hitung. Datang Nabi, mereka caci, sumpah serapah, bahkan meludahi wajah Nabi. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. 9 sifat Al-Akhnas Ibnu Syarik Al-Thaqafi. Itu kronologisnya, ada orangnya semua itu. Apa arti ayat ini? Banyak mencela, pergi ke sana kemari menyebar fitnah. Zaman dulu orang kalau menyebar fitnah masuk rumah ini, fitnah masuk. Sekarang enggak, share. Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Andai mereka ini dulu hidup zaman sekarang, banyak paketnya nih, 5 giga, 8 giga. Banyak menghalangi orang buat baik. Siapa mau buat baik? Siapa yang masuk Islam? Halangi. Melampau. Tengok sistem kerjanya pas gaya kerja Ahokers. Ini otak-otaknya semua. Ini semua ada. Zaman berganti, musim berubah. Tokoh-tokoh yang membela Islam bunuh karakternya. Apakah ada tokoh itu yang anaknya? Mungkin ada, kita tak mengerti. Mereka tak pernah mengadu. Tokoh-tokoh Islam itu hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wala shalla. Mereka tak mau percaya dan tak mau salat. Siapa itu yang dimaksud? Abu Jahal. Mendengarkan bacaan Quran, tapi tak mau percaya. Kalau ada orang sholat, dihalanginya. Pernah Nabi sholat di samping Ka'bah, diajaknya anak-anak muda, cekik kepala, tungkup pakai kain hitam, diikat, disiramkan kotoran onta. Fala saddaqa wala shalla. Apa strategi yang dilakukan Rasulullah? Pertama, perlu markas Islamic Center, pusat kajian Islam. Di mana? Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan. Inilah perlunya sekretariat. Nah, ini dalil bagi adik-adik yang buat remaja masjid. Kami bingung nih Pak, tak ada sekretariat. Nah, ini dalilnya. Sekretariat Irma, FSRMM, sekretariat Fodamara. Nah, dari ini dalilnya. Minta mereka dapat satu, bersedekah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. 2, mencari peluang baru. Amati, mikir, kira-kira kemana kita pindah? Dunia ini tak sempit, luas. Maka muncullah ide sebagian sahabat mengungsi ke
Habasyah. Habasyah itu Abyssinia. Di mana itu sekarang? Ethiopia, Afrika. Dari Makkah menyeberang turun ke Yaman, dari Yaman nyeberang Laut Merah, Djibouti, dari Djibouti masuk. Kalau ke atas Mesir, dari Makkah naik ke Yordania, menyeberang Laut Merah ke Mesir. 2 hari 2 malam naik kapal laut. Mereka dulu naik onta, menyeberang laut, naik bahtera. Umur 45 tahun Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Ketuanya Utsman bin Affan dan istrinya bernama Ruqayyah. Istri Nabi, anak Nabi yang dipaksa cerai dari anak Abu Lahab, dinikahi oleh Utsman. Mereka hijrah, 12 orang. Tak tahan lagi di Makkah. Luar biasa tekanan. Maka cari tempat baru. Mana? Hijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jadi kalau ada di antara kita yang ke Pekanbaru ini hijrah, jangan berkecil hati. Hijrah mencari nafkah, hijrah mencari hidup. Mereka dulu hijrah melepaskan diri dari tekanan. Hijrah kedua, ini lebih banyak. 83 laki-laki, 19 orang perempuan. Rombongan kedua hijrah ke Habasyah. Celakanya orang kafir Quraisy ini. Di tempat hijrah itu pun mereka datangi juga. Bayangkan itu jauhnya. Dari kota Makkah turun ke Yaman 1 bulan naik onta. Masirata syahrin. Menyeberang Laut Merah masuk ke Djibouti, masuk ke Afrika. Mereka ikut juga datang. Siapa nama orangnya yang datang? Amr bin As. Loh, Amr bin As itu kan sahabat Nabi Pak Ustaz. Ini masih CD1. Belum masuk Islam dia. Amr bin As nanti belakangan masuk Islam. Amr bin As dengan Abdullah ibn Abi Rabi'ah mengejar, menjumpai raja Ethiopia yang baik bernama Najasyi. Najasyi, ya. Itu rombongan yang datang dari Makkah. Itu jangan kamu terima. Itu jahat itu perampok itu. Najasyi orang bijaksana. Dia mendengarkan ucapan Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi. Lalu dia tanya, Ja'far, ya, bagaimana Muhammad itu? Muhammad orangnya baik, orangnya santun. Pertanyaan Najasyi, apa pendapat Muhammad tentang Yesus? Karena Najasyi agamanya Kristen Ortodok. Ja'far terdiam. Dia hanya membacakan Kaf ya ain sad Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jangan bayangkan Ja'far hijrah bawa Quran. Quran belum ada. Quran itu ada di kepalanya. Sekarang kalau ada orang tanya kita, apa pendapatmu tentang Isa? Sebentar yang mencari yang begitu. Ja'far langsung membacakan itu, meleleh air mata Najasyi. Kenapa? Karena yang dibacanya itu surat Maryam yang bercerita tentang kelahiran Isa alaihissalam. Najasyi Islam. Mana dalil Ustaz Najasyi Islam? Ketika Najasyi meninggal, Nabi salat jenazah, tapi jenazahnya tak ada. Maka salat itu disebut dengan salat ghaib. Keluarga meninggal Jakarta, Surabaya, mana jenazahnya? Tak ada, salat ghaib. Apa dalil salat ghaib? Nabi salat ghaib ketika Najasyi meninggal dunia. Salat ghaib hanya ditujukan orang muslim. Najasyi masuk Islam. Umur 40